Oke lah, langsung to the point. Xiaoyan versus Yunsan. Yunsan adalah anggota sekte Mystic Lord yang pertama kali muncul saat pertempuran antara Xiaoyan, Hai Bodong, dan tetua Mystic Lord. Dia awalnya memutuskan untuk menangkap Xiaoyan sebagai tersangka pembunuh anggota klan Mo. Tetapi setelah dihadang Medusa, dia mengizinkan Xiaoyan untuk pergi. 3 tahun kemudian, saat dia mencoba mengambil alih kekaisaran Jiama, Xiaoyan kembali dan mengalahkan pasukannya. Saat dia memaksa Yunyun untuk menikahi Gu He, Xiaoyan muncul untuk pertempuran terakhir dan membunuh Yunsan dengan Angry Buddha Lotus Flame. Terungkap bahwa Yunsan menyerang klan Xiao atas perintah Hall of Soul untuk menemukan batu giok kuno milik klan Xiao. Rencananya adalah untuk menggulingkan keluarga kerajaan dan memerintah kerajaan Jiama. Tetapi itu dirusak oleh kembalinya Xiaoyan. Xiaoyan versus Han Peng. Hanya pada saat ini niat membunuh liar untuk Xiaoyan muncul dari segala arah di dalam hati Han Peng. Ketika mengetahui Yaola masih hidup dan mewariskan mantra api kepada orang lain. Setelah bentrok dengan Xiaoyan, dia hampir mati karena api teratai Buddha oleh Xiaoyan. Teman-temannya dari Black Corner Region berhasil menyelamatkannya. Ketika Xiaoyan menggabungkan 2 api surgawi, dia datang lagi ke Han Peng dengan pasukan Akademi Jianan. Han Peng sekali lagi hampir terbunuh oleh Angry Buddha Lotus Flame, tetapi ketika Xiaoyan ingin menghabisinya, Hall of Soul meluncurkan serangan kepada Xiaoyan, yang sudah kelelahan, yang akhirnya diselamatkan oleh Ratu Medusa. Ratu Medusa tidak tahan dengan pria yang berada di dekatnya, sehingga dia menendang Han Peng sampai mati. Setelah itu, Han Peng mengumpulkan rohnya. Jika bukan karena Xiaoyan saat itu, dia bisa terus mendominasi wilayah sudut hitam. Pada akhirnya, semuanya benar-benar runtuh karena Xiaoyan. Tidak hanya dia kehilangan posisinya yang sangat dicari, tapi dia juga berakhir dengan nasib yang menyedihkan, karena rohnya berpisah dengan tubuh. Jika dia tidak mengendalikan Heavenly Flame seperti si Heart Flame, atau dengan bijak menemukan kesempatan untuk memberikannya kepada Zunze di Hall of Soul, kemungkinan dia sudah lama diambil oleh Hall of Soul untuk disempurnakan. Xiaoyan versus Old Mugu. Dia pertama kali menyerang Xiaoyan di Pil Tower untuk menyelesaikan Pil Gathering karena dia ingin mencuri Bone Chilling Flame. Tetapi dia dihadang oleh Xuan Kongzi, sehingga gagal. Pada saat itu Xiaoyan hampir kalah karena kekuatan mereka yang terlampau jauh. Dia selanjutnya menyerang para alkemis yang berpartisipasi di Alam Pil dengan anggota lain di Hall of Soul untuk mencuri jiwa mereka. Saat dia menyerang Xiaoyan, Xian muncul bersama Xiongzhan dan menghentikannya. Xiaoyan versus Pelindung Wu. Dia muncul di Mystic Lord sebelum pertempuran besar antara Xiaoyan dan Yunsan. Setelah Xiaoyan membunuh Yunsan, Pelindung Wu menggunakan jiwa Yunsan untuk menangkap Yao Lao. Di daratan tengah, mereka berdua bertemu lagi. Saat itu, Xiaoyan hampir mengalahkannya. Penatua terhormat King Hai lalu muncul, mengunci Xiaoyan yang lemah karena penggunaan 3 perubahan misterius versi sempurna. Untungnya, dokter peri kecil yang baru menjadi Doujun muncul dan melawannya sehingga Xiaoyan selamat. Xiaoyan versus hantu tua Jaixing. Jaixing tidak ingin membiarkan mereka pergi, jadi dia bermaksud untuk membunuh Xiaoyan, tetapi selama beberapa penundaan, Xiaoyan menggabungkan api surgawi, sementara Jaixing menyerang dengan kekuatan penuh. Hasilnya adalah keduanya berakhir dengan tragis. Di saat-saat terakhir, dia menggunakan batu giok spasial dan memanggil 2 tetua Hall of Soul yang bahkan lebih kuat darinya, yaitu Tianjun Hitam dan Tianjun Putih. Kondisi hantu tua Jaixing tidak lebih baik dari Xiaoyan. Dia juga berlumuran darah segar. Kulit yang terungkap di luar jubahnya telah mengungkapkan banyak darah dan daging. Lengan bajunya sudah benar-benar terlepas. Apalagi darah segar terus-menerus menetes dari lengan bajunya.
salah satu lengannya benar-benar menghilang. Setelah pertarungan ini, Xiaoyan benar-benar sekarat, dan 70% tulangnya hancur akibat dari ledakan api surgawi. Untungnya, berkat api 3000 pembakaran, Xiaoyan berhasil pulih bahkan menerobos ke kelas Doujun. Xiaoyan versus 3 Raja Naga. Raja Naga Utara bersama dengan Raja Naga Barat dan Selatan menyerang Pulau Naga Timur untuk membunuh Jian. Namun Xiaoyan muncul dan memblokir serangan mereka sampai Jian mewujudkan pedang pembunuh naga. Setelah melukai Raja Selatan dan Barat, Xiaoyan ingin menangkapnya, tapi mereka melarikan diri. Ketika bertemu kedua kalinya, Raja Naga Utara sudah memakan Raja Selatan dan Barat dan menyerang Pulau Timur lagi. Ia menggunakan formasi iblis transformasi naga untuk mengambil esensi naga lain sebagai kekuatannya. Namun, saat Xiaoyan tiba, Transforming Dragon Blood Ki membahayakan Jian. Xiaoyan menghilangkan racun darah Ki di tubuh Jian dan membunuh Raja Utara dengan tubuh api pemusnahan. Meskipun Raja Utara sudah mati, jiwanya masih tersembunyi dan mengungkapkan dirinya saat boneka menjadi sempurna. Xiaoyan sudah tahu dengan jiwanya yang kuat dan mempersiapkan diri untuk melawan jiwa Raja Utara ketika pemurnian tubuh. Xiaoyan versus Hun Sha. Setelah keluar dari alam Yao yang kacau karena penyerangan klan Hun, Hun Sha, salah satu dari 4 orang suci iblis klan Hun, mengejar Xiaoyan untuk mendapatkan Gyoku no, tetapi dihentikan oleh salah satu dari 3 abadi klan Gu Dao. Saat itu, Xiaoyan hampir mati karena kelelahan dan kelebihan Douki karena menelan pil tingkat 9. Untungnya, setelah berhenti dan memurnikan pil di dalam tubuh, akhirnya Xiaoyan bisa pulih dan naik tingkat. Xiaoyan versus Hun Tiandi. Setelah naik ke kelas Daudi dan memiliki kekuatan yang kuat, meskipun dia bertarung melawan klan Xiao dan klan Gu dulu, dia mengagumi Xiao Xuan dan Gu Yuan. Namun, Gu Yuan menolak tawaran Hun Tiandi untuk bergabung di sisinya. Ketika Hun Tiandi ingin memulai pembantaian terhadap anggota klan Gu, klan Yan, dan klan Lei, dan juga aliansi Rumah Langit, Xiaoyan muncul dan naik ke kelas Daudi. Pertarungan antara kedua Daudi dimulai, dan karena Xiaoyan memiliki warisan dari Dewa Kuno Tause, dia menggunakan api surgawi untuk menyegel dan memurnikan Hun Tiandi. Setelah jatuhnya Hun Tiandi, semua klan Hun tersingkir. Dan ketika para ahli aliansi mengunjungi alam Hun, mereka menemukan bahwa tempat itu hanya berisi tulang belulang. Setelah pertarungan itu, Xiaoyan kehilangan tubuhnya dan hanya tersisa jiwanya. Tapi untungnya ada api surgawi, sehingga dapat membuat tubuh yang baru. Jangan lupa untuk like, komen, dan share jika kalian menyukai video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang. See you in next video.